Perkenalkan, nama gue Malvin dari BS Indotech, dan yes, kita bakalan blind test. Di depan gue sekarang udah ada 3 buah smartphone yang akan kita adu. Dan kalian juga udah lihat di covernya ada, yes, smartphone terbaru dari Samsung, flagship tertingginya mereka, yaitu Samsung Galaxy S22 Ultra yang menggantikan seri Note. Jadi udah nggak ada Note lagi karena sekarang ya ini aja, seri Samsung tertinggi adalah seri S. Ya, beda sama seri yang lipat-lipatnya ya. Di tengah ada iPhone 13 Pro. Ya, ini versi kecil, bukan versi yang Max, karena dari segi kamera, tahun ini mereka sama persis. Beda sama tahun kemarin iPhone 12 Pro, yang mana kamera yang 12 Pro sama 12 Pro Max itu lebih bagus di 12 Pro Max. Tapi kali ini di 13 Pro itu sama aja. Dan terakhir ada Google Pixel 6 di paling kiri gua, atau di paling kanan kalau di video ya. Jadi kalian semua tahu Google Pixel sendiri adalah salah satu lini terbaik bisa dibilang kalau ngomongin kamera. Hasil-hasil jepretannya, mungkin ada kaum Gcam di sini. Ya, ini adalah asal muasal daripada si Gcam sendiri ya. Are you guys ready? Yes. Oke, untuk foto yang pertama ini kalian bisa lihat ya, ini adalah foto mobil idaman gua, BMW E30. Dan ini gua menggunakan kamera utama. Kalian bisa lihat nih, tuh warnanya bisa dibilang paling bright ya di antara yang lain ya. Untuk yang foto tengah, ini gua ngerasa paling gelap di antara yang lain. Dan yang ketiga nih tengah-tengah. Namun demikian dari segi ketajaman, semua memberikan ketajaman yang sangat oke. Kayak tinggal preference aja. Kalau gua disuruh pilih, mungkin gua akan pilih foto yang B justru. Karena apa? Karena kalian bisa lihat nih, detail yang ada nih ya, di grillnya nih. Tuh lihat grillnya ya, kita compare sama foto yang A. Tuh, detailnya nggak sampai ke grill. Bahkan yang C juga ini detailnya nggak dapet. Kita tutup votingnya dan kalian bisa lihat, yes, pemenangnya adalah B. Dan HP-HP yang digunakan untuk memfoto yang B. 3, 2, 1, dan wah, ternyata Google Pixel 6. Gue agak kaget sih jujur aja, tapi bener detailnya memang beda. iPhone cenderung ngasih foto terang. S20 itu harus gue bilang dia di tengah-tengah nih. Ketajamannya, detailnya tuh nggak se Google Pixel 6. Google Pixel 6 tuh kayak, warnanya memuja mata gitu ya. Foto yang kedua, ada selfie babang di sini. Kamera A, again, sangat terang. Kamera B, kelihatan shadow dan highlightnya juga oke. Kamera C, itu bisa dibilang punya bokeh natural di belakangnya. Ketiga kamera ini kelihatan angle kamera selfie-nya juga berbeda. Yang A ini paling lebar, yang B ini bisa dibilang lebih ketat sedikit, sedangkan yang C yang paling nge-crop, paling nge-zoom. Jadi kalau buat selfie rame-rame kayaknya paling bagus yang A. C, detail kulitnya yang sangat tajam. Bintik-bintik kumis gua yang baru mau bertumbuh juga kelihatan. Kalau di B, dia fokus banget ke muka. Kayaknya bikin skin tone jadi bagus ya. Sedangkan C, bikin skin tone gua kayak bedakan. Hasilnya A dan B cukup tipis. A memimpin dengan 44%, jadi beda 3% aja. Sedangkan C paling sedikit. Oke, kita buktikan. 3, 2, 1, dan woi! Mayoritas memilih iPhone. Siapa yang menyesal milih A? Kita lanjut. Foto kita yang ketiga. Ini kamera utama. Gua ngetesin fitur HDR. Belakang dynamic range-nya tuh. Gedung seberang terlihat cukup jelas, tidak wash out. Kulit abangnya juga masih bagus ya. Ketika kita lihat ke foto B. Nah, foto B ini sedikit lebih redup ya. Kulit abangnya bisa dilihat agak sedikit jadi menua juga. Dan di belakangnya warnanya sedikit wash out. Kelihatan di ruko yang kedua ya, yang tengah itu warnanya begitu. Nah, yang foto terakhir ini yang menurut gua paling menarik karena dia bisa dibilang balance di antara keduanya tadi. Oke, voting selesai. Lebih dari setengah memilih A 57%, disusul C 29%, B 13%. Ya udah kalau gitu, langsung aja kita reveal apakah smartphone yang menjepret foto A. Apa tuh? Dalam 3, 2, 1, dan kabul! Wow. Pixel 6. Pixel menjuarai so far nih ya.
Samsung belum mendapatkan poin, dan iPhone baru mendapatkan 1 poin. Nah, foto berikutnya ini kita menggunakan mode portrait. Ada satu yang kameranya sedikit ngezoom ya. Memang settingan default, settingan otomatis dari kameranya, tidak gua gonta-ganti. Oke, jadi untuk foto yang pertama nih bisa kalian lihat ya, potongan bokehnya lumayan rapi, sampai rambut gua jadi bulat ya. Potongan dari baju juga semua bagus nih. Dan dia lebar banget sih harus dibilang nih di antara yang lain. Nah, foto B juga oke kelihatannya ya. Dari segi pemotongan cukup rapi. Dan ya, cuma di bagian ketek ini aja kalau kalian bisa lihat sedikit ketek gua ya. Ada sedikit keanehan di situ. Dan di sini juga kalau kalian bisa lihat nih ya, di samping sikunya, siku kiri ada sedikit sisa. Nah, ini C gua agak sedikit bingung. Dia ngezoom banget ya kalau foto portrait, dan pemotongannya juga agak sedikit ngeri nih. Muka gua terpotong setengah ya, sedikit lah di bagian muka kanan, tapi detail-detail kulit, rambut semua tajam ya. Kalian bisa lihat nih di rambut juga lumayan rapi, kuping semua, cuma di muka sedikit aja nih yang agak kelihatan. Oke, rata-rata hampir setengah memilih A 48%, B 27%, C 24%. 3, 2, 1, dan dreng. Akhirnya Samsung mendapatkan poin. Langsung aja kita lanjut sekarang ke foto berikutnya. Untuk fotonya ini adalah foto menggunakan kamera utama. Karena kondisinya mendung, untuk mendapatkan warna yang bagus kayak gini tuh butuh processing yang kuat. Yes, foto yang pertama detailnya kurang lebih kayak gini. Foto yang kedua ini justru lebih warnanya lebih pop ya, dan shadow highlightnya juga lebih oke kelihatannya. Nah, foto ketiga again ya bisa dibilang ini juga punya warna yang pop dan shadow highlight yang juga lumayan oke nih. 70 vote ya, kalian bisa lihat ya A, B, dan C sekarang. Menurut gua sih yang C white balance-nya agak sedikit off. 3, 2, 1. Berarti iPhone yang mendapatkan poin. Skornya menjadi 2, 2, 1. Foto ke-6. Nah guys, yang kali ini adalah lensa telefoto. Google Pixel nggak punya kamera tele, jadi gue menggunakan satu buah smartphone lain. Foto A itu agak unik ya, warnanya sedikit beda sendiri. Tapi memang kondisinya agak mendung guys, jadi agak kebiru-biruan gitu. B dan C ini mirip-mirip, white balance-nya mirip-mirip, cuma kelihatannya di C scene futang tulisannya ini lebih jelas ya. Yang B agak overexpose. Tuh kalau kita lihat ke atas juga nih ya, ada lampion ini. Semua bisa mengcapture dengan sangat baik. Pemilihannya adalah C yang terbaik dengan 46%, A 37%, dan B 16% dari 86 votes. 3, 2, 1, dan duar! Yes! Jadi, yang A adalah Galaxy S21 Ultra, which is versi tahun lalu daripada si S22, dan kalian bisa lihat ya, generasi peningkatan 1 tahun itu terlihat perbedaannya ya, warnanya jadi lebih oke. So, yes, Samsung mendapatkan poin lagi, menjadi sama semua 2, 2, 2. Woi. Nah, kali ini kita menggunakan ultra wide. Jadi ini kondisinya again agak mendung, agak challenging untuk memfoto. Ultrawide itu it's not about sharpness. Bukan masalah yang mana yang paling tajam, karena semua kamera ultrawide rata-rata memang cuma ngejar lebar aja. Nah, dari segi dynamic range nih ya, kalian bisa lihat nih di lorong jembatan gelap ini. A itu agak gelap, sedangkan yang B dynamic range-nya masih bisa naikin tuh ya, jembatan-jembatan itu. C itu juga sama, kurang lebih kondisinya dengan B. A dan B agak kebiruan, C yang agak sedikit kehijauan, tint warnanya. Ya, sudah diakhirin votingnya dengan A, 50%. 3, 2, 1. Boom! Samsung Galaxy S22 Ultra comeback. Akhirnya S22 Ultra memimpin ya, 3 poin. Kemudian iPhone 13 Pro dengan 2 poin. Pixel 6 masih juga 2 poin. Oke. Foto berikutnya, night mode. Gerbang berkuda ini yang kondisinya gelap ya, cuma ada lampu di tulisannya aja. Ketika gua foto, kondisi yang mendekati original itu adalah kondisi yang A. Sedangkan B dan C emang sedikit diterangin jadinya kesannya fotonya. Gigi kudanya cukup kelihatan di foto yang C. B giginya kurang kelihatan.
gigi yang bawah doang kelihatannya. Sedangkan di A juga lumayan oke. Kalau gitu kita langsung aja reveal ya. A yang paling gede 61%. 3, 2, 1. Boom! Wow! S22 Ultra lagi-lagi mendapatkan poin. Dimana dia memberikan kesan yang original banget ya. Kayak gue bilang tadi, langitnya masih gelap kayak emang malam. Sedangkan iPhone yang agak masih sedikit lebih terang. Dan Google Pixel yang paling off warnanya. Sayang kayak kali ini. Yes, there you go. Ini adalah foto menggunakan kamera ultra wide di posisi indoor yang luarnya tuh lagi agak mendung. Kunci utama adalah kamera ultra wide ketiga smartphone ini tuh punya focal length yang agak beda-beda. Dari segi dynamic range harus gue bilang A paling oke. Definisi lampu bohlamnya dengan sangat jelas. Foto outdoornya bisa terang begini ya. Bisa jelas. Sedangkan yang B itu di luarnya overexposed, langsung wash out banget. Sedangkan yang C, aduh hampir saja plat mobilnya kelihatan guys sedikit lagi. Cuma belakangnya wash out abis. 3, 2, 1, dan there you go. Oke, jadi gue kasih tahu satu rahasia dibanding ini adalah di bidang sini adalah kamera ultra wide yang paling lebar itu adalah yang dari iPhone 0,5, kedua dari Samsung 0,6, sedangkan yang ketiga dari Pixel itu 0,7. Jadi yang paling nggak lebar itu adalah Google Pixel sebenarnya. Mungkin dia bisa dapat kualitas gambar yang paling tajam. Masih di ultra wide tapi ini kita pakai night mode. Dan kalau dari segi warna gimana guys? Terlihat ini diterangin semuanya dari segi pohon, lampu, mukanya juga. Yang kedua ini pohonnya kondisinya masih kelihatan agak natural walaupun dia kayak detailnya nggak dapet mungkin karena kondisi berangin. Dan skin tone juga semua agak redup di sini. Nah, yang ketiga nih, skin tone diterangin, lampu pohon juga semua diterangin. Tapi kondisi background over sharpening nih kayaknya nih ya, kayak cat air gitu rasanya guys. Compare aspal to aspal ya, detailnya masih dapat di sini. Sedangkan di A detailnya agak sedikit kurang. Ya, gue dapat semua yang gue pengen di foto yang B. 154 votes pada memilih C. 1, 2, 3. Bam! iPhone. Ternyata yang kalian pilih mode malamnya di sini yang paling OC di antara semuanya karena kayaknya karena orangnya terang nih ya. Nah, ini juga selfie portrait yang mana muka gua lagi kekenyangan itu ya, habis makan, posisinya di cafe tadi. Nah, A paling lebar ya bisa dibilang ya, tapi skin tone-nya nih yang gue bilang kenapa jadi pucat seperti itu. Itu yang mungkin membuat kalian pada suka sama foto B. Ya, karena B memberikan skin tone yang paling kayaknya pleasing buat mata. Bokehnya ini nggak terlalu kasar patahan ini, kalian bisa lihat di rambut yang nongol ini. C ini kelihatan paling paling wash out. Dia paling ke crop bisa dibilang. Dari dagu gua yang sangat gede terlihatnya di C ya. Kita reveal aja bareng-bareng guys. Siap-siap. 3, 2, 1. Google Pixel 6. Gila. Ya, dari pertama tuh mereka bisa dibilang tuh zaman Pixel 2 sih ya. Itu magic banget portrait mode-nya. Foto terakhir. Penentu ya 443 ya guys. Mungkinkah bisa jadi ini 444? Bisa jadi. Ya, sini adalah kamera telephoto 3X. Again, karena Pixel nggak ada tele, kali ini gue menggunakan smartphone lain. Yang C yang kelihatan terangnya oke sekali. Ya, warna daunnya, hijaunya, white balance-nya semua dapat. Walaupun emang kelihatannya zoom-nya nggak zoom banget. Kelihatan yang B dan C ini nge-zoom-nya lebih oke loh. Yang C, detail jamnya ya, tidak didapatkan dengan jelas. Sedangkan di B, itu dapat angka-angka Romawinya ya, dengan jelas ya. A, kita lihat juga masih dapat, walaupun agak sedikit kabur. 42% memilih B, C 38%, dan A 90%. Ini yang terakhir ya guys. Ya udah, kita buktikan aja dalam 3, 2, 1, dan membuat hasil akhir dari blind test ini seri. Hasil kamera itu bergantung ke preferensi kalian masing-masing. Ya,
Tidak ada yang lebih baik dari apa seperti video ini membuktikan ya, yang artinya ya kamera flagship sekarang itu kualitasnya kurang lebih sama, mungkin unggul-unggul sedikit aja. Jadi balik ke preferensi kalian, misalnya tadi selfie portrait bagus di Google Pixel, iPhone as always ya kayak emang realistis banget, sedangkan Samsung mencoba lebih baik lagi algoritmanya. Terlihat tadi dari perbandingan S21 Ultra ke S22 yang bisa dibilang bedanya upgrade-nya lumayan jauh, karena emang di S22 Ultra pixelnya ini lebih banyak, lebih gede 125%. Ya udah itu aja. Again, thank you so much buat teman-teman semua yang udah nonton. Ya, nama gue Malvin dan juga dari tim Besinotek semua. Thank you guys. Thank you semua, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya, live stream dan juga blind test selanjutnya. Oke? Thank you so much guys. Bye-bye.